berjalan. Gak apa-apa nanti dipotong videonya kok. Udah? Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing motivasi untuk kita sekalian. Dan dorongan untuk berbagi motivasi ini datang dari hati yang terus berkobar-kobar ya, untuk menangkap dan menjalankan visi yang Tuhan taruh di dalam hati saya secara pribadi, dan juga kepada kita MTRC yang mendapat panggilan yang sama di dalam komunitas ini gitu ya. Dan ini menjadi doa-doa saya supaya setiap MTRC menangkap visi yang sama, memiliki api yang sama untuk panggilan ini. Karena kita yang sudah diubahkan di dalam pelayanan ini, sudah bertumbuh, tentunya kita bisa melayani dalam doa ya, karena dalam sebuah pelayanan rohani yang paling dibutuhkan bukan dana, bukan kekuatan, bukan keahlian, bukan pengalaman, tapi doa yang menghadirkan atau menarik kuasa Tuhan lewat Roh Kudus gitu ya. Nah, makanya kalau kita satu sepakat di dalam doa-doa kita,
tak terkecuali pada doa-doa puasa raya, kita akan melihat hal yang besar Tuhan kerjakan melalui hidup kita dan melalui pelayanan ini gitu ya. Jadi tadi pagi ketika saya membangun manusia rohani dengan berbahasa roh ya, seperti yang biasa saya lakukan 1 jam setelah bangun tidur, biasanya saya juga renungkan firman dan diiringi ya hadirat Tuhan lewat penyembahan yang memang saya putar sepanjang malam gitu ya. Saya dapatkan di hati untuk fokus pada panggilan Tuhan gitu ya. Tadi saya katakan saya ingin menularkan semangat yang sama kepada MTRC untuk memiliki sikap hati dan sikap hidup yang sama. Sebetulnya bukan cuma untuk menyelesaikan panggilan Tuhan lewat TRC, tetapi bagaimana kita fokus kepada panggilan surgawi kita. Ya, saya sangat bersyukur untuk karya Roh Kudus, untuk kuasa Roh Kudus, untuk Roh Kudus yang terlibat di dalam setiap detail pelayanan ini ya, baik di TRC Jambi maupun di sosial media gitu. Kemarin sore ketika rasanya pagi ya, ketika saya persiapan untuk pelayanan kemarin, saya tiba-tiba ngerti gitu ya, tiba-tiba dibuat ngerti karena saya selalu minta Roh Kudus tuntun saya gitu ya. Di tim pendoa saya udah bagikan bahwa saya sekarang pada tahap dimana sadar diri bahwa bukan pengalaman di masa lalu apalagi kemampuan yang diandalkan dalam pelayanan ini, tapi sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan dan campur tangan Roh Kudus untuk mengubahkan anak-anak itu gitu ya. Nah, jadi tiba-tiba Roh Kudus mengajarkan saya tentang bagaimana membangun pelayanan di sini gitu ya. Nah, selain Roh Kudus juga menuntun pelayanan di TRC dengan salah satunya selain PAR gitu ya, salah satunya adalah modul gitu ya. Juga di sini saya pikir bagaimana ya ini kan membangun kerohanian itu dan membangun pelayanan itu kan seperti membangun rumah rohani atau bangunan rohani. Nah, jadi kalau di TRC yang udah dewasa kita langsung bisa baca firman, kemudian juga ada sharing gitu ya, ada membagi rema gitu ya, ada modul-modul juga kita sudah belajar. Nah, untuk anak-anak ini apa ya istilahnya, sebetulnya kurang lebih sama dengan pembekalan dari modul gitu ya, yaitu adalah saya pikir-pikir awal-awal apa ya istilahnya ya yang tepat Roh Kudus, apakah dasar-dasar atau pondasi gitu ya. Dan sambil berjalan saya yakin bahwa namanya adalah pondasi pelayanan TRC. Jadi itu ada serinya, part 1 ya, bagian 1, bagian 2 dan terus nanti sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan itu menjadi pondasi untuk saya membangun kerohanian mereka dan juga membangun pelayanan di kota ini. Sudah tahu sendiri kan bagaimana karakter saya dalam melayani, bukan dengan bahasa yang tinggi tapi yang sederhana, dan juga bagaimana saya punya kebiasaan itu mengulang-ulang hal-hal yang paling penting gitu ya. Nah, jadi kemarin saya langsung mengerti dasar yang pertama adalah pondasi pelayanan TRC yang pertama. Saya udah kasih tahu ya, kalau mereka itu setiap kali mendengarkan saya latih mereka untuk pasang telinga dua-dua. Saya bilang cuma sebentar kok, tolong ngomong, perhatikan gitu ya. Nah, lalu akhirnya mereka berbagi berdua-dua atau sesekali mereka dipanggil ke depan gitu.
Saya juga motivasi mereka kalau nanti udah siap akan dibuat video dan dibagi di channel TRC gitu ya di YouTube. Nah, yang pertama saya katakan mengapa pelayanan TRC masih ada. Yang pertama adalah karena melihat fakta mayoritas orang Kristen yang belum hidup dalam pembacaan Alkitab setiap hari. Nah, sementara di Roma 10:17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Lalu kalau orang Kristen nggak baca Alkitab, maka imannya nggak bertumbuh. Nah, sementara ayat yang lain berkata, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah kenapa ada pelayanan TRC di kota ini. Padahal kan sudah ada gereja-gereja besar yang berjemaat ratusan bahkan ribuan orang di kota ini. Sudah ada hamba-hamba Tuhan yang besar, yang senior, yang pengalaman. Tapi kenapa mesti Tuhan munculkan pelayanan ini? Jadi kalian harus betul-betul tangkap ini. Ini yang kita mau kerjakan ke depan gitu ya. Saya latih mereka berulang-ulang sampai mereka setiap orang tahu, sama kayak kita. Tidak semua orang Kristen akan selamat gitu ya. Mulai dari yang senior sampai yang kita latih yang baru-baru. Kita buat mereka mengerti. Nah, akhirnya dengan pikirannya diubahkan, mereka tahu kenapa mereka masih perlu dilayani di TRC. Nah, saya bersyukur untuk tuntunan Roh Kudus dengan itu. Karena kalau mereka nanti sudah diubahkan pikirannya, maka mereka yang sungguh-sungguh berdiri dengan kita di TRC, itu jugalah yang akan menjadi bahan untuk mereka menjangkau. Jadi itu selain memperlengkapi mereka, juga untuk pembekalan untuk menjangkau di luar sana. Saya bilang kalau udah Roh Kudus memimpin ya, semua itu rapi, semua itu jadi terang benderang gitu. Nah, ketika saya kembali kepada apa yang saya katakan tadi, ketika berbahasa roh ya, saya juga kembali ke mereka dulu deh, bahwa saya katakan kepada mereka sekarang, goal kalian setelah ikut di TRC adalah kita secara rohani, kita harus dari sekarang menjalankan kekristenan itu punya goal ya. Jadi saya udah bicara kepada mereka dasar-dasar firman tentang surga dan neraka, tentang kekekalan gitu ya. Saya percaya Tuhan setia dengan perkataannya, Dia akan memberikan pertumbuhan. Walaupun kadang-kadang terlalu keras, terlalu tinggi firman itu, tapi Roh Kudus akan sangat excellent untuk membuat mereka mengerti gitu. Nah, jadi saya katakan pada mereka, itu tujuan kita menjadi orang Kristen, dan itu tujuan kita yang paling utama di dunia ini. Lalu yang kedua adalah apa cita-cita kalian? Dari sekarang saya tanya mereka cita-citanya, dan saya tantang mereka harus doakan itu setiap hari. Dan saya bilang sama mereka, jangan lihat keadaan orang tua, keadaan secara finance, karena kamu punya Bapa Surgawi yang punya semuanya. Saya buka gambaran pikiran mereka bahwa Bapa Surgawi itu Dia menciptakan miliaran manusia, yang menciptakan planet-planet, yang menciptakan segala sesuatu. Jadi sangat mudah bagi Tuhan untuk membuka jalan bagimu untuk mencapai cita-citamu. Nah, makanya harus punya iman dan harus hidup benar supaya Tuhan menolong. Lalu yang kemudian kan kita bekali mereka khususnya pelajaran bahasa Inggris dan matematika yang saya mampu gitu ya. Nah, lalu saya katakan juga kepada mereka bahwa saya itu tepatnya bukan guru lesnya ya, tapi mentor. Jadi saya didik mereka supaya di rumah pun untuk punya jam-jam belajar yang teratur. Saya kasih tahu secara sederhana, yang masukkan pelajaran ini ke otakmu siapa? Kalau saya bisa masukkan, misalnya kita belajar tentang numbers, bagaimana menuliskan angka-angka dalam bahasa Inggris, saya akan masukkan ke otak setiap orang langsung biar tahu. Tapi itu kan tidak bisa saya, tapi dirimu sendiri. Nah, makanya di rumah itu harus setelah bergabung di kita harus punya jam-jam belajar yang teratur. Itulah kenapa mereka berselang-seling, nanti sehari rehat, kemudian besoknya untuk bergabung di kita gitu ya, supaya mereka ada waktu untuk belajar. Nah, itulah goalnya. Itulah, jadi dari sekarang saya berulang-ulang saya tanamkan di dalam benak mereka. Goalnya itu cuma dua.
Kalau yang tadi, yang paling utama adalah harus sampai masuk surga. Gimana caranya? Makanya yang utama dibekali dulu dengan kerohanian. Lalu yang kedua, belajar sungguh-sungguh. Kalau Tuhan belum datang, kita dikasih umur yang panjang, berarti goal yang kedua goal yang di dunia adalah mencapai cita-cita. Nah, kalau punya cita-cita, katakan jadi dokter, tidak bisa lagi malas-malasan dalam belajar. Nah, saya terus nasihati, saya terus tuntun mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang punya goal. Mereka ikutin baca Alkitab, mereka didik, itu punya goal. Saya pun punya goal untuk menuntun mereka. Selain goal surgawi atau kerohanian, mereka punya goal untuk cita-cita mereka, punya cita-cita memiliki kehidupan lebih baik dibanding dengan orang tua mereka, dan mereka akan berjalan dengan itu, dituntun untuk itu. Nah, kita pun seperti itu. Karena saya begitu berapi-api bersemangat untuk melayani mereka, apalagi sekarang ya, yang terakhir saya bagikan ke tim pendoa syafaat, udah 14 nama yang mereka udah kita jangkau. Sekarang saya rekaman menjelang malam hari Selasa, itu kita bahkan udah jangkau 20 orang lebih. Kenapa begitu mudahnya? Pertama, yang utama, karena Tuhan udah buka jalan. Semua itu karena campur tangan Tuhan. Lalu yang kedua adalah karena faktanya mereka itu biasanya kalau katakan salah satu anak kelas 1 SMP misalnya, pasti kemungkinan besar kalau orang tua yang masih muda punya adik, punya kakak yang gak jauh dari itu. Jadi kayak tadi yang baru dijangkau itu langsung 4 orang, ada yang SMP, yang SMA, langsung ada beberapa yang SD, yang terakhir itu ya SD kelas 1, langsung diambil semuanya. Dan gak kebetulan yang terakhir ini kita jangkau satu marga dengan saya gitu ya. Nah, itu menambah angka 20-an gitu. Saya deketin orang tua mereka, dan saya bersyukur sekali di masa lalu saya nggak ngerti, tapi ternyata ini berguna untuk penjangkauan. Karena salah satu yang membuat para orang tua mendorong anak-anaknya untuk datang ke TRC Jambi ya, saya katakan gitu, karena mereka itu bersemangat dengan ada bimbingan belajar yang gratis gitu ya. Nah, padahal saya malah melihat ini, kalau saya kejar seperti lembur tiap katakan mereka itu ketemu dengan saya minimal 2 kali atau 3 kali rata-rata setiap minggunya, itu kan selalu acaranya pokoknya kalau ketemu belajar lagu baru, menyembah Tuhan dulu, baca Alkitab, baru belajar. Jadi mereka punya waktu yang menjadi sangat efektif, efisien untuk ditanamkan cepat melangkah pondasi kekristenan di usia mereka yang masih dini. Dan saya sangat yakin, walaupun enggak, contoh hal kecil misalnya, walaupun lagu yang satu ketika diajar pertama ya masih enggak begitu ini, seiring berjalannya waktu bersama-sama mereka akan tahu. Demikian juga dasar-dasar iman mereka, karakter mereka, kecintaan mereka kepada Tuhan gitu ya. Dalam di sela-sela saya melayani mereka gitu ya, saya kadang merasa gitu ya, apalagi kalau pujian penyembahan, saya sendiri aja kan menikmati hadirat Tuhan, tapi kalau sama-sama mereka masih berat, kadang-kadang masih kering ya, karena mereka belum terbiasa. Tetapi sekalipun demikian, nanti lihat di video terakhir, mereka sudah mulai mempraktekkan yang namanya menyembah Tuhan dengan ala firman Tuhan gitu ya. Dan saya nggak tahu nanti reaksi lucu dan senang orang tua mereka, karena orang tua mereka kan ada di grup TRC Jambi juga. Tadi sempat terputus ambil paket. Iya, jadi saya nggak tahu nanti bagaimana, karena di grup TRC Jambi itu kan mereka itu dari keluarga yang sederhana, rata-rata nggak punya handphone sendiri, bahkan orang tuanya pun datanya terbatas ya. Tapi mereka secara
Ya bukan secara langsung ya. Jadi maksudnya di grup itu adalah pakai nomor-nomor WA orang tua mereka gitu ya. Dan orang tua mereka menyaksikan perkembangan kayak kemarin kita sudah pastikan yang dulu bergabung itu sudah semakin mantap dalam perkalian, bahan-bahan bahasa Inggris, lagu-lagu gitu ya. Mereka bisa ikuti dan monitor gitu ya. Dan cara mereka menyembah itu udah berubah. Padahal yang kemarin saya katakan mereka itu 80% dari gereja tradisi gitu ya. Dan orang tua mereka mungkin berpikir bahwa oh kok seperti ini sekarang anak-anaknya menyembah gitu ya. Tapi syukur sekarang sudah semakin terbuka ya yang namanya cara penyembahan harus mati gitu ya. Nah, mereka sangat dinamis untuk berubah. Itulah yang saya suka dari anak-anak muda. Itulah kenapa saya berani untuk kemarin katakan bahwa minimal 50 orang kuat sampai akhir tahun. Sementara sekarang masih awal bulan Juli, kita sudah jangkau 20-an, dan dengan angka yang lebih besar, tentu ruang penjangkauannya itu semakin meluas. Mereka itu kebanyakan teman ke teman berada dalam perumahan yang sama atau di perumahan yang berbeda tapi saudara. Lalu kemudian juga dengan adanya les, jadi nggak yang baru bergabung itu nggak kaku langsung ketemu dengan sebuah perkumpulan rohani, tapi dengan ada alasan les, kemudian juga nanti dilengkapi dengan gitar untuk mereka belajar, bahkan peralatan olahraga. Saya mengucap syukur. Saya kadang-kadang kayak nggak bisa menenangkan getaran-getaran yang ada di hati saya untuk melihat pekerjaan Tuhan, karena saya masih simpan di dalam hati. Nanti kalau ini semakin nyata, saya akan bagikan mungkin ke pendoa, bahkan ke MTRC, visi apa yang lebih besar yang saya dapatkan di dalam hati ketika saya bahasa roh gitu ya, tentang penjangkauan anak-anak muda di kota ini. Saya didik mereka untuk fokus pada panggilan surgawi, karena mereka itu selama ini jauh daripada pengertian kita ini mau kemana nanti. Ya sama hidup seperti manusia biasanya, ke gereja ya ke gereja, bahkan mungkin tidak rutin ke gereja, tidak ngerti maksud mengikut Tuhan, tidak ada ngerti maksud tujuan daripada kehidupan ini. Nah demikian juga dengan cita-cita mereka. Saya betul-betul diubahkan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh melayani mereka dengan tulus, mengasihi mereka, bahkan orang tua mereka. Dan saya sangat percaya baik proses nanti akan terbuka juga pintu untuk orang tua mereka. Setelah mereka melihat perubahan anak-anak mereka, mereka juga akan terbuka untuk kita jangkau. Nah di sini saya sangat dengan fokus ya. Saya melayani itu udah tahu kemana. Jadi selain saya mengerjakan keselamatan saya, seperti Paulus katakan berlari-lari pada panggilan surgawi gitu ya, itu sambil melakukan itu saya nggak mau egois, tapi saya mau tunaikan panggilanku di kota ini, dan saya akan akhiri hidupku dengan panggilan ini, dengan visi ini, dengan fokus yang jelas seperti ini. Maka pikiran hati saya tertuju ke sini. Tadi juga ketika penyembahan gitu ya, penyembahan dua puasa jam 1:30 mulai gitu, saya menyanyikan lagi pujian penyembahan yang kami dulu ketika 20 tahun dijangkau, dan saya pastinya akan ajarkan itu ke mereka gitu ya. Saya dengan haru, dengan air mata minta Tuhan, minta anak-anak muda gitu ya. Dan kalau kita sama-sama sepakat punya hati menangkap visi ini dengan doa-doa yang satu dari kita berbagai tempat, apalagi di puasa raya, Tuhan akan nyatakan kuasanya, sebab Tuhan hanya punya satu alasan. Tuhan mencari orang yang bersungguh hati untuk kemudian Tuhan limpahkan kekuatannya. Dan tadi kembali apa yang saya katakan, saya itu selain mengejarkan keselamatan, berusaha untuk hidup benar, menjadi taat, lalu mengejar kekudusan, perkenanan Tuhan, lalu menyelesaikan panggilan ini. Nggak kemana-mana lagi. Saya mau akhiri di sini.
anak-anak itu pun seperti itu. Saya tuntut juga untuk sama seperti kita mengerjakan keselamatan, merespons dan mengerjakan panggilan surgawi. Dan tapi bukan berarti lupa dengan cita-cita mereka, sebab kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Jadi fokus mereka, saya katakan, kita menjalankan kekristenan yang benar dan nanti pikirkan kekekalan, lalu kemudian cita-cita. Atmosfer dan nyawa atau spirit yang sama yang ingin saya bagikan lewat sharing ini sebagai motivasi. Jangan sampai ada di antara kita, ya, jadi ada yang mungkin berperasaan Yesus gak datang juga, gak kayak nubuatan juga gak terjadi gitu ya, menjadi liar. Jangan, tetap fokus, justru mengerjakan keselamatan, terus doakan, fokus. Jadi kalau udah satu visi dengan saya ya, satu pikiran, udah tangkap frame-nya, itu pasti tujuannya juga, perilaku kerohaniannya juga pasti sama gitu. Jadi kalau saya ya, seperti yang kemarin saya katakan, bagaimana saya membaca firman Tuhan satu perikop saja, tapi berusaha untuk ingat. Beda ya dengan menghafal ya, ada khusus untuk menghafal, tapi beda untuk mengingat, merenungkan dan menangkap maknanya semakin dalam. Banyak sekali hal yang baru yang saya mengerti sekarang lebih daripada sebelumnya. Lalu dengan visi sekarang, saya dalam bahasa roh saya judulnya adalah kadang-kadang pelayanan anak muda di sini, MTRC gitu ya, nggak kemana-mana lagi, memperdalam hubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi saya nggak tipikal orang yang cari lagi posting-posting yang lain atau sesuatu di luar sana menjadi liar. Enggak, udah jelas itu patternnya, udah jelas itu polanya, udah jelas frame-nya. Aku mau tuntaskan panggilan ini. Nah, itu yang saya mau katakan kepada kita. Tetap fokus pada panggilan surgawi dan juga fokus untuk bagaimana menyembah Tuhan gitu ya. Kemarin saya belajar firman Tuhan, menyembah Tuhan, dan kemarin si Sadu bagikan dalam video pendek ada salah seorang bagikan bahwa ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, itu Tuhan akan melihat apa isi hati kita gitu ya. Dan kalau kita dengan menyembah Dia dengan penuh kasih, dengan penuh keintiman, maka keintiman dengan Bapa, maka Dia akan memperhatikan tulisan-tulisan pergumulan kita dan Dia akan buka jalan, kerinduan hati kita, dan bahkan kita semakin mengerti isi hatinya. Itu yang kita perlu perdalam, semakin memperdalam, berakar dalam firman Tuhan, memperkaya. Haus lagi, minta pengertian lagi, pengenalan lagi, memiliki keintiman, kedekatan lagi, keakraban lagi ketika menyembah. Itu yang kita kejar, dan terus minta Tuhan supaya saya juga terbeban untuk mendoakan pelayanan di Jambi, karena nggak kebetulan saya ada di komunitas ini. Saya mau sungguh-sungguh berdoa, menyembah Engkau, untuk berdoa menopang pelayanan ini, dan itu akan menjadi sukacita, bahkan dorongan kita untuk tetap fokus mengerjakan. Selain mengerjakan keselamatan kita adalah mengerjakan panggilan kita. Jadi nggak kerjaan yang aneh-aneh lagi, seperti cari menu yang aneh-aneh di luar sana. Nggak, saya nggak kayak gitu. Apalagi dengan melihat fakta di sini ya. Jadi kalau ngobrol-ngobrol kayak tadi dengan orang tua salah seorang yang dijangkau gitu, dikatakan bergereja di mana, saya bilang masih ikutin ya live streaming Jakarta. Ada, saya sebutlah pastor dari gereja yang saya rekomendasikan videonya. Jadi mereka itu belum, gak akrab, gak kenal gitu ya, ya paling setelah ngobrol sejenis harus mati gitu ya, mereka ngerti gitu. Nah, yang saya mau katakan juga lewat sharing ini adalah, kalau kita lihat ya, misalnya kayak channel dari hamba Tuhan atau gereja yang saya rekomendasikan itu, ketika misalnya renungan gitu ya, diikuti oleh katakan 100.000 sampai ya ratusan ribu lah. Saya mau katakan itu adalah pelayanan luar biasa. Tetapi saya mau katakan juga bahwa itu belum ada apa-apanya. Angka itu kan mungkin sudah diikuti oleh berbagai negara, berbagai kota, berbagai negara. Itu jumlah itu belum seberapanya kalau kita lihat populasi orang Kristen saja, belum lagi orang yang di luar Kristen yang kita harus jangkau gitu ya, yang belum tersentuh media sosial. Jadi kita masih punya lahan, punya area, kita masih punya ladang
belum tersentuh kayak mereka saja, karena tadi keterbatasan smartphone mereka, keterbatasan data, keterbatasan mereka bekerja, ya kan? Kadang kan bukan kadang, profesi dan aktivitas kita sehari-hari kan itu kan mendukung kita terkoneksi dengan internet apa enggak. Kalau mereka yang kebanyakan, kalau di sini ya seperti bercocok tanam gitu ya, kebun gitu, itu kan sangat berjarak dengan media sosial yang kita nikmati. Jadi kalau saya hitung aja ya, mereka yang di kota kecil ini saja itu mungkin dari orang-orang Kristennya, belum lagi mereka yang gaptek atau orang tua gitu ya, paling cuma 10 atau 20% yang ngikutin di media sosial. 80 sampai 90%-nya itu masih tidak terlalu akrab dengan sosial media. Jadi mereka itu masih perlu pelayanan yang kita datang kepada mereka. Dan mereka itu adalah orang-orang yang saya rasa ya Tuhan tangisi mereka, dan lihat orang yang bersungguh hati untuk memperhatikan mereka, untuk layani mereka, untuk memberikan mereka pengertian tentang keselamatan, tentang kekekalan. Dan itu adalah bagian daripada kita. Kita bersyukur kita juga ada di sosial media, ada juga di komunitas atau kelompok yang memang berjarak dengan sosial media. Dan kita mau sungguh-sungguh lakukan ini. Kemarin saya juga ngerti tambah dalam tentang ketika Yesus berkata-kata mengajar pada muridnya, kalau garam itu tidak berguna lagi, dengan apa tidak sudah menjadi hambar, dengan apakah dia diasinkan lagi? Dia akan dibuang dan diinjak-injak orang, nggak berguna. Garam itu kita digambarkan sebagai garam dan terang. Garam yang harusnya memberikan rasa, memberikan dampak yang baik kepada lingkungan. Kalau kita jadi orang Kristen, terlebih kita yang sudah baca firman, udah dapat visi, tapi kita tidak memberikan dampak, nggak berguna, baik lewat doa kita, lewat waktu kita, lewat tenaga kita, nggak berguna bagi keluarga terdekat, bagi sahabat-sahabat, bagi pelayanan. Saya mau kasih tahu, justru ini adalah pengertian baru. Kita ini adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita hanya egois, yang penting saya baca firman Tuhan dan gak peduli untuk mendoakan berbagai pelayanan, berbagai pokok doa, kita ini adalah orang yang gak berguna. Seperti garam yang tidak memberikan rasa, itu akan dibuang dan diinjak-injak orang. Sebab ada juga ayat firman yang lain yang mendukung ini, bahwa kalau kita tidak menghasilkan buah pertobatan, kita akan dicampakkan. Jadi jangan merasa aman dengan kekristenan yang egois, yang hanya fokus untuk diri sendiri. Saya bahkan kemarin juga banyak mengerti ketika saya baca perumpamaan misalnya tentang hamba yang tidak jujur dengan mamon gitu ya, yang dia kemudian memotong-motong hutang para katakanlah customernya, orang-orang yang berutang, karena dia tahu dia mau dipecat, karena dia berpikir bahwa nanti kalau saya dipecat di sini supaya aku diterima di rumah mereka gitu ya. Nah, belajar dari situ adalah bagaimana kita ya, kalau kita memberi kepada orang-orang yang mampu, termasuk juga anak-anak ini. Anak-anak ini kan tidak bisa membalas doa-doa kita, membalas apa yang kita beri gitu ya, walaupun hanya sebagai berkat ringan, tenaga yang kita berikan, ya, pelayanan yang kita berikan. Tetapi kita sesungguhnya nanti dikatakan akan berbahagia, sebab nanti ketika kebangkitan itu kita akan menerima upah di dalam kerajaan surga. Kita kalau kita tabur uang kita pakai mamon untuk berbuat baik kepada orang, dana diakonia memberi kepada orang lain, sebenarnya itu yang kita mau belajar daripada hamba yang tidak jujur itu. Sedangkan dia saja bisa berpikir seperti itu, terlebih kita. Maka dikatakan bahwa pesannya adalah pakailah mamon untuk bijaksana seperti itu, untuk hal yang baik, untuk pekerjaan Tuhan gitu ya, supaya kamu diterima di kemah abadi.
yaitu di dalam kerajaan surga. Kalau si hamba yang tidak jujur itu kan untuk keselamatan dirinya sendiri, nanti kalau bosnya tuannya pecat dia, nanti ada orang yang menerima dia. Tapi kalau kita harus pakai berkat. Kalau kita memang punya berkat lebih, ya kita harus pakai untuk menabur, berdiakonia, kita menabur untuk pekerjaan Tuhan supaya nanti kita diterima di kemah abadi. Ini saya tidak sedang bermaksud supaya menabur. Orang mah kalau udah punya hati, dari kemarin juga pasti tergerak hatinya untuk menabur, untuk berbagai pelayanan. Yang saya hanya mau katakan adalah bagaimana kalau kita semakin masuk ke dalam firman itu, betul-betul ada hal seperti ada Roh Kudus lagi bicara sesuatu, ada sesuatu yang baru yang membuat kita semakin fokus bagaimana kita menjalankan hidup. Kita ngerti bukan sekedar kita hidup bukan tanpa tujuan. Kita harus ngerti bagaimana mengelola waktu juga, termasuk berkat-berkat Tuhan, supaya semuanya kan harus dikelola karena tujuannya kepada kekekalan. Akhirnya apa yang saya bagikan ini terus membuat kita semakin tersadar, fokus pada kekekalan, mengerjakan keselamatan, kemudian juga mengerjakan panggilan kita. Nah, kalau orang sudah kehilangan fokus, maka akan cenderung dia stagnan, bahkan asal-asalan. Dia nggak bersemangat melakukannya. Saya tadi katakan saya kadang-kadang nggak bisa menahan hati saya dak-dik-diknya gitu ya, karena melihat begitu Tuhan bekerja memudahkan jalan pelayanan di tempat ini. Padahal itu belum masuk sekolah. Kalau nanti sekolah, mereka aktif di sekolah, lebih gampang lagi mereka ajak teman-teman mereka. Apalagi ada tambahan PR untuk mendorong mereka datang ke sini. Siapa yang nggak mau gratisan, mereka suka yang tentu juga sama, suka yang gratisan, dapat les begitu. Dan saya tanamkan mereka 2-3 kali firman Tuhan, menyembah Tuhan, itu seperti percepatan untuk membangun, menjangkau mereka, karena yang terpenting adalah kekekalan, tapi tidak melupakan cita-cita mereka. Dahsyat dan luar biasa apa yang dikerjakan Tuhan. Jadi saya fokus selain mengerjakan keselamatan saya, bahkan itu bukan nomor 1 ya, karena saya ngerti bahwa ya saya harus taat, saya harus kudus, mengejar perkenanan, tapi fokus pada pekerjaan Tuhan di dalam kota ini. Orang yang punya fokus itu akan selalu bersemangat, bergairah menjalani hidupnya sehari-hari, termasuk mengejar Tuhan, mengejar kebenarannya. Kalau itu dimiliki setiap orang, dia akan punya gairah hidup, dia akan punya semangat hidup, dia tidak akan fokus pada hal yang sementara, termasuk persoalan atau pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan. Karena dia mengarahkan hati dan pikirannya kepada perkara rohani, perkara yang di atas, perkara yang bernilai tinggi, dan perkara yang kekal. Saya menjalani kehidupan saya dan pelayanan kerohanian saya seperti itu, dan itu yang saya rindukan terjadi di dalam NTRC, bahkan pemuritan, bahkan TRC. Saya juga rindu mereka bisa berkomitmen untuk baca firman, karena kalau nggak baca firman itu nggak akan bisa bertumbuh. Itu juga saya tekankan kepada mereka, baca firman tiap hari, ngerti atau nggak ngerti tetap baca. Saya tabur dengan pondasi pelayanan yang tadi. Saya ajar mereka menyembah Tuhan lewat doa-doa kita. Tuhan pasti jamah mereka, ubahkan mereka. Ya, kalau saya ingat dulu, saya menjadi seperti sekarang nggak ada kok kayak pengalaman spiritual yang misalnya ada yang mengikuti KKR terus ditumpangkan tangan sampai rebah-rebah gitu. Saya malah nggak pernah rebah. Terus ada misalnya kayak yang kemarin saya ceritakan dibaskan jasnya, orang rebah kemana-mana gitu. Enggak, saya nggak pernah rebah-rebah. Terus dapat kepenuhan Roh Kudus juga bukan cepat gitu, tapi oleh ketekunan untuk baca firman, menyembah Tuhan, itu langkah-langkah. Jadi kesetiaan dan konsistensi untuk menjalani ini dalam tanda kutip ritual rohani, membaca firman, kemudian menyembah Tuhan, berpuasa, mau berubah, menunaikan firman, itulah yang sesungguhnya yang mempertemukan orang untuk mengalami pengalaman rohani. Jadi saya kadang kalau ingin pengen melihat tanda ya sign and wonder dalam kehidupan mereka, ya tiba-tiba mungkin mereka nangis atau apa mengalami hadirat Tuhan, nggak terlalu itu. Lewat pengertian itu saya mau percaya firman Tuhan akan melakukan pertumbuhan. Ketika mereka terus baca firman Tuhan, diajak menyembah Tuhan, hidup mereka akan diubahkan dan mereka akan berdasar karena nutrisinya itu dari firman Tuhan. Mereka rasakan hadirat Tuhan ketika menyembah Tuhan. Dan kita mau semangat mengerjakan ini, karena ini adalah udah cara yang paling sempurna yang
Roh Kudus ajarkan ya kepada kita, kepada saya, untuk kemudian membangun bukan cuma kerohanian mereka, tapi membangun pelayanan tempat ini. Dan kita mau bergairah dengan ini adalah saya mau Stevita MTRC khususnya ya mengalami sukacita dan gairah yang sama ketika mendengarkan ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Tuhan membuka pelayanan buat kita di kota ini, dan kita akan terima upah nanti. Kita lakukan ini untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita nggak berpangku tangan, tapi Tuhan kita mau Tuhan mendapati kita sedang bekerja ketika Dia akan kembali. Ya, jadi sekali lagi kita fokusnya di sini. Nggak usah yang aneh-aneh, yang comot-comot makanan rohani menjadi liar di sana. Fokus memiliki kerinduan untuk sungguh-sungguh berdoa bagi panggilan surgawi untuk orang-orang yang kita kasih, orang yang kita kenal, dan juga panggilan pelayanan ini gitu ya. Memiliki fokus. Itu yang buat kita tetap kuat, bisa bersemangat untuk melanjutkan pertandingan iman kita gitu ya. Ini saja sharing motivasi yang saya mau bagikan untuk kita, kiranya bisa membangkitkan semangat dan gairah kita, api kita dalam melakukan semuanya. Bahkan kita berpikir seperti hari ini adalah hari yang terakhir, dan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan gitu ya. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.